Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai latihan PTS Fisika. Nomor 5. Suatu gaya bekerja pada benda yang masanya 5 kg dan mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Gaya yang sama akan menyebabkan benda bermasa 20 kg mengalami percepatan. Jadi di sini yang diketahuinya adalah masa bendanya. Jadi ini masa benda satunya. Jadi di sini adalah M1 yaitu sama dengan 5 kg. Kemudian ini percepatan benda satunya. Jadi di sini adalah A1-nya yaitu sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian ini masa benda 2-nya. Jadi di sini adalah M2-nya yaitu sama dengan 20 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan benda 2-nya. Jadi di sini adalah A2-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi untuk mencari percepatan benda 2 ini, kita menggunakan rumus hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M dikali A. Jadi karena ini benda 2 berarti di sini adalah M2 dikali dengan A2. Maka di sini kita cari gayanya, karena gayanya ini yang bekerja pada benda 1 dan benda 2 ini adalah sama. Jadi gayanya ini, gaya yang bekerja adalah sama pada benda 1 dan benda 2-nya. Maka kita cari gaya pada benda satunya. Jadi di sini adalah F sama dengan M1 dikali A1. Ini kita cari gayanya. Jadi di sini sama dengan M1-nya adalah 5, jadi di sini 5, kemudian dikali dengan A1-nya adalah 2, jadi dikali 2, maka di sini sama dengan 5 dikali 2 adalah 10, jadi 10 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada bendanya adalah 10 Newton. Kemudian pada benda 2, gayanya juga sama, yaitu 10 Newton. Jadi di sini adalah 10, sama dengan M2-nya adalah ini, 20, kemudian dikali dengan A2. Maka A2 sama dengan, jadi 20-nya dipindah ke bawah, jadi di sini adalah 10 per 20. Ini nolnya bisa dicoret, jadi di sini 1 per 2. 1 per 2 adalah 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Jadi A2-nya adalah 0,5 meter per second kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 6. Seseorang dengan masa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka desakan kaki orang pada lantai lift adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah masa orangnya. Jadi di sini adalah M sama dengan 60 kg. Kemudian ini percepatan liftnya. Jadi di sini adalah A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Kemudian ini percepatan gravitasinya. Jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya desakan kaki orang pada lantai lift. Ini bisa dikatakan adalah gaya normalnya. Jadi yang ditanyakan adalah gaya normalnya yaitu N sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Maka di sini untuk menghitung gaya normal ini, kita bisa gambarkan terlebih dahulu. Jadi dimisalkan ini adalah liftnya, kemudian liftnya ini seseorang di dalam lift, jadi ini misalnya orangnya, jadi ini orangnya. Jadi di sini gaya yang bekerja pada orang ini, jadi di sini adalah gaya beratnya, jadi gaya berat orangnya. Kemudian karena orangnya ini adalah berada di dalam lift dan menginjak dasar lift ini, maka di sini bekerja gaya normalnya. Jadi ini gaya normal orangnya. Jadi ini bisa dikatakan gaya desakan kaki orang dalam lift ini. Kemudian liftnya bergerak ke bawah. Jadi liftnya ini bergerak ke bawah. Ini gaya-gaya yang bekerja pada orang di dalam lift ini. Maka di sini ini berlaku hukum 2 Newton karena bergerak. Jadi di sini adalah sigma Fy. Jadi sigma Fy karena geraknya adalah sejajar dengan sumbu Y sama dengan M dikali A. Jadi ini berlaku hukum 2 Newton. Jadi di sini gaya pada sumbu Y adalah gaya normal dan gaya beratnya. Di sini yang positif adalah gaya beratnya karena searah dengan arah geraknya. Jadi di sini adalah W min N sama dengan M dikali A.
Sini kita cari gaya beratnya. Jadi di sini adalah W, rumus W ini adalah M dikali G, jadi massa dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi di sini sama dengan, jadi massa orangnya adalah ini, jadi di sini 60, kemudian dikali dengan percepatan gravitasinya adalah ini, jadi di sini 10. Maka di sini sama dengan 60 dikali 10 adalah 600. Jadi 600 Newton. Ini berat orangnya. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi W-nya ini adalah 600, kemudian dikurangi dengan N, ini yang dicari. Kemudian di sini sama dengan massa orangnya adalah ini 60, kemudian dikali dengan A. A-nya ini percepatan liftnya yaitu ini. Jadi di sini adalah 3. Maka di sini 600 min N sama dengan 60 dikali 3 adalah 180. Jadi di sini 180 dipindah ke sini, jadi di sini adalah 600 dikurangi dengan 180 sama dengan N-nya dipindah ke sini, jadi N. Maka N-nya adalah sama dengan 600 dikurangi 180 adalah 420. Jadi 420 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Jadi di sini desakan kaki orang pada lantai lift adalah 420 Newton. Jadi ini hasilnya. Di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 7. Benda 5 kg berada di atas papan licin sempurna tanpa ada gaya gesek. Jika benda ditarik gaya sebesar 50 Newton dengan sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, gaya tersebut bekerja selama 4 detik dan benda mula-mula diam. Maka kecepatan akhir benda tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya, jadi di sini adalah M sama dengan 5 kg. Kemudian ini gaya tariknya, jadi di sini adalah F sama dengan 50 Newton. Kemudian ini sudut yang dibentuknya, jadi di sini adalah theta sama dengan 60 derajat. Kemudian ini adalah waktunya, jadi di sini adalah T sama dengan 4 detik. Jadi 4 detik ini sama dengan 4 second. Kemudian di sini benda mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Jadi di sini adalah V0-nya yaitu sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan akhir bendanya. Jadi di sini adalah Vt sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung kecepatan akhir ini, kita cari terlebih dahulu percepatannya. Jadi percepatannya ini dicari dari gerak bendanya ini. Jadi kita gambarkan gerak bendanya ini. Jadi di sini dimisalkan bendanya. Jadi bendanya ini berada pada lantai yang licin. Jadi pada papan yang licin. Jadi di sini licin. Kemudian bekerja gaya yang membentuk sudut 60 derajat. Jadi gayanya ini seperti ini karena membentuk sudut theta. Tetanya ini adalah 60 derajat. Maka kita proyeksikan di sini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini adalah F-nya, gaya tariknya. Kemudian karena membentuk sudut, kita proyeksikan terhadap sumbu X. Jadi di sini adalah F cos theta. Karena sudutnya ini adalah samping, jadi samping sudut ini, jadi F-nya adalah F cos theta. Maka di sini adalah F sin theta. Kemudian pada benda ini bekerja gaya berat juga, jadi di sini adalah W, ini gaya beratnya. Kemudian karena di sini terletak pada lantai atau papan, maka bekerja gaya normal. Jadi ini gaya normalnya. Karena di sini papannya adalah licin, berarti tidak bekerja gaya geseknya. Jadi tidak ada gaya gesek, maka kita tidak perlu menghitung gaya normalnya. Jadi di sini geraknya adalah ke kanan. Jadi ini arah geraknya. Maka di sini untuk mencari percepatannya, ini memakai hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Jadi ini rumus dari hukum 2 Newton. Jadi di sini jumlah gaya pada sumbu X-nya adalah ini. Jadi gayanya adalah F cos theta. Maka di sini adalah F cos theta. Theta-nya adalah 60, jadi 60 derajat sama dengan M-nya adalah masanya yaitu ini. Jadi di sini adalah 5 dikali dengan A. Ini kita cari A-nya. Jadi di sini kita hitung. Jadi F-nya ini adalah 50. Jadi di sini adalah 50 dikali dengan cos 60 derajat adalah setengah.
Kemudian di sini sama dengan 5 dikali A adalah 5A. Maka di sini 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25, sama dengan 5A. Maka A sama dengan 25 per 5. Jadi 25 dibagi 5 adalah 5. Jadi 5 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatannya. Kemudian kita hitung kecepatan akhirnya menggunakan rumus GLBB, yaitu VT sama dengan V0 ditambah dengan AP. Jadi ini rumus GLBB. Karena di sini balok ini ketika ditarik dengan gaya F ini bergerak lurus berubah beraturan. Jadi bergerak GLBB. Karena di sini terjadi perubahan kecepatan. Jadi kecepatan akhirnya yaitu sama dengan V0 ini adalah 0 karena awalnya diam, jadi di sini 0 ditambah dengan A-nya ini adalah 5, kemudian dikali dengan T, waktunya adalah ini, jadi di sini adalah 4. Maka kecepatan akhirnya sama dengan 5 dikali 4 adalah 20. Jadi 20 meter per second. Jadi ini kecepatan akhirnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang P, 20 meter per second. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.